Assalamualaikum para hamba Allah umat Nabi Muhammad. Kali ini kita coba mentelaah sebuah firman Tuhan yang terbaring di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 142. Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazi jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kamu mengira, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah kamu adalah orang-orang yang sungguh atau orang-orang yang berjihad, dan belum nyata bagi Allah kamu adalah orang-orang yang sabar. Saudaraku para pencinta dakwah Islam, ayat ini merupakan teguran dan mungkin sindiran Allah kepada hamba-hambanya yang mungkin sudah hijrah dan sedang berjalan di jalan Allah, sedang berusaha untuk mengumpulkan bekal untuk hari akhirat, atau mungkin sedang berusaha mencari kasih, ridho, dan sayangnya Allah. Perlu kita ketahui, ayat inilah yang menjadi teguran untuk orang-orang tersebut. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Setiap pertanyaan mesti ada jawaban. Jawabannya terdapat di kelanjutan ayat ini. Allah katakan dua patah kata yang perlu kita renungkan. Pertama, allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Orang yang berjihad dan orang yang sabar. Dua kata ini merupakan kunci dari orang yang telah berjalan menuju Allah tadi dan orang yang sedang berusaha untuk mencari kasih, rahmat, dan sayang serta ridhonya Allah tadi. Sepakat ahli tafsir memaknai kata-kata jahadu tadi, kata-kata jihad tadi mengandung 4 makna. Pertama, jihad itu dapat berarti berperang untuk menegakkan Islam atau melindungi orang Islam. Yang kedua, berperang melawan hawa nafsu. Dan yang ketiga, mendermakan hartanya di jalan Allah. Serta makna jihad yang keempat adalah berani mengatakan yang benar itu benar, berani mengatakan yang salah itu salah. Artinya tegas. Bisa juga secara komplit dikatakan arti jihad di sini adalah bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu, bersungguh-sungguh menafkahkan harta di jalan Allah, bersungguh-sungguh berperang untuk agama Allah, bersungguh-sungguh mengatakan kebenaran itu benar, mengatakan yang batil itu batil. Kemudian kata yang kedua adalah bersabar. Kalau yang dua ini sudah dilihat oleh Allah, baru lolos dan luluslah kita kepada orang yang mendapat ridho mardatillah. Saudaraku, pepatah Melayu lama mengatakan, belum dipercayai debur ombak kalau belum dilihat pasirnya. Dikatakan emas itu 24 karat kalau sudah diuji dan teruji. Di sini Allah pun akan menguji kita. Oh, mentang-mentang celana sudah cingkrang, mentang-mentang pakai sorban sebesar gerobak,
mentang-mentang kita sudah hijrah, mentang-mentang kita sudah sunnah beribadah, mulai meninggalkan yang mungkar. Tapi ketahuilah, masih ada 2 PR lagi yang perlu kita selesaikan. Pertama yaitu berjihad, bersungguh-sungguh. Yang kedua bersabar. Semakin kita mendekat kepada Allah, ujian itu semakin akan bertubi datangnya. Alam terkembang ini adalah guru. Boleh kita pandang, angin akan berhembus kuat, akan terasa hempasan angin oleh kayu yang sudah tinggi. Semakin tinggi kayu, semakin terasa badai menerpa. Kalau kita tidak mau kena angin, ya udah jadi akar sajalah selama-lamanya. Begitu juga dengan keimanan. Semakin mendekat kita kepada Allah, semakin bertubi ujian. Ketahuilah saudaraku, di sini Allah menguji kita bukan pertanda Allah benci, tetapi Allah ingin menaikkan kita ke taraf, ke fase yang lebih tinggi. Anak sekolah, kalau mau naik tingkat, mau naik kelas, pasti ujian dulu. Semakin dia lolos, semakin tinggi ujian. Semakin lolos, semakin tinggi ujian. Ketahuilah saudaraku, Allah menguji kita bukan sekali dan bukan lemah dan bukan mudah, malah tambah sulit. Di sini kami hidangkan 3 fase Allah menguji hambanya. Pertama dikatakan Allah itu akan menguji dengan ujian dalam fase ba'sah. Yang dikatakan ba'sah, orang Arab sering menyebut apabila kita belanja satu umpama dengan orang Arab, harga barang yang kita beli 100 rial, kita berikan duit 98 rial, maka kurang 2 rial. Di saat kita sibuk mencari yang 2 rial, mungkin dia merelakan, nggak perlu dibayar, dikatakanlah oleh dia, la ba'sah, la ba'sah, la ba'sah. Artinya ringan, tidak masalah, no problem. Orang yang tertimpa oleh ujian la ba'sah, walaupun ujian datang kepada dirinya, keluarganya, dia akan berucap la ba'sah, artinya ringan. Jika Anda lolos di fase ini, maka naik ke fase yang kedua, yaitu kita akan diuji lagi dengan ujian yang bernama fasenya darra'ah. Darra artinya sulit, agak berat. Disinilah kita mulai agak kurang stabil. Di sini iman ditanyakan, di sini kesabaran ditanyakan. Kalau kita tidak lolos di ujian ini, kalau kita tidak mau di ujian ini, maka kita akan kembali turun kaji kita ke fase ba'sah. Nah, di sini kita diuji lagi oleh Allah. Ketahuilah, emas itu baru dikatakan emas 24 karat setelah menempuh berbagai fase. Yang ketiga, kita menempuh ujian yang nama fasenya zalzalah. Zalzalah kita maknakan goncang. Tergoncang batin, tergoncang nurani, tergoncang otak pikiran kita mendapat ujian itu. Di situ kita banyak yang gagal. Kita katakan Allah tidak adil. Semakin mendekat kepadamu, semakin bertubi ujian engkau datangkan. Sebenarnya ketahuilah saudaraku, hari itu Allah akan memberikan sebuah kado untuk kita. Bingkisan untuk kita, hadiah untuk kita. Kita mau dinaikkan oleh Allah derajat kita. Bersabarlah. Wahai saudaraku, sebenarnya terkadang kita yang tidak pandai mentelaah apa yang didatangkan. Kita katakan Allah tidak adil.
Sebenarnya Allah Maha Adil. Satu contoh, kita beri contoh. Nyamuk dan cicak. Cicak diciptakan oleh Allah. Cicak diciptakan oleh Allah hidup merayap di loteng. Tetapi makanannya diciptakan Allah terbang. Satu benda merayap, makhluk merayap, yang satu makhluk yang terbang. Kalau kita berpikir secara bodoh, disinilah kebodohan kita. Masa Allah memberi makanan sementara yang terbang, sementara dia melata atau dia merayap? Allah tidak adil. Tapi ketahuilah, nyanyi sewaktu kanak-kanak dulu yang diajarkan oleh orang tua kita, mengajar kita kepada pembenaran tauhid Allah itu. Apa kata nyanyinya? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Sebenarnya kita disuruh di sini merayaplah, berusahalah, ikhtiarlah. Maka di sambungan lagunya, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Disinilah kebenarannya. Utang kita sebagai makhluk hanya berusaha dan berdoa. Kalau kita sudah berusaha dan berdoa, yakin kita dengan ketentuan Allah, maka rezeki akan datang. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.